Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everybody. Today I will explain about past simple or simple past tense. Jadi hari ini Ibu akan sedikit mengulas yang ada di buku paket ya, halaman 32 mengenai past simple, khususnya untuk regular and irregular verb, yaitu kata kerja yang beraturan dan tidak beraturan. Karena dalam kata kerja itu ada yang berubah beraturan atau disebutnya regular, dan ada yang berubahnya tidak beraturan, yaitu irregular verb. Nah, penjelasan past simple-nya adalah yang ini ya. The past simple shows the action happen in the past or the events that happen before now. Jadi, past simple itu shows ya, menunjukkan action happen, sesuatu yang terjadi di masa lalu atau sebuah event kegiatan yang terjadi sebelum sekarang. Jadi singkatnya, past simple itu menunjukkan sesuatu yang telah terjadi di masa lalu. Begitu. Nah, kemudian kita ke sini ya. Thus, it is often used with past time reference. Example, yesterday, 2 years ago, last Sunday, and etc. Nah, jadi past simple ini cirinya dia selalu menggunakan past time, waktu lampau. Contohnya yesterday, yang artinya adalah kemarin, 2 years ago, 2 tahun lalu, last Sunday, minggu lalu. Nah, ini yang belakangnya ada ago atau depannya last, itu adalah bentuk past time. Misalnya, tidak hanya 2 years ago ya, 2 days ago, 2 hari yang lalu, atau 1 minggu yang lalu, a week ago, 2 weeks ago, 2 minggu yang lalu. Last juga bisa last Sunday, last year, last month, ya. Tergantung waktunya kapan. Nah, lanjut ya. The form of the past simple depends whether the verb is regular or irregular. Nah, jadi katanya form atau format dari past simple itu tergantung dari kata kerjanya, yaitu beraturan atau tidak beraturan. Lanjut. Most regular past simple forms are formed by adding ed to the infinitive of the verb. Nah, kebanyakan dari format regular dari past simple itu kata kerjanya berakhiran ed. Berakhiran ed. Nanti contohnya ada di bawah. But there are some spelling rules for the regular verbs. Learn at the examples of regular verb below. Nah, tetapi dalam pelafalannya itu ada aturannya. Menambahkan ed untuk kata kerja dari past simple itu ada aturannya. Aturannya itu seperti di bawah ini di tabel. Nah, mungkin kalian pernah ya melihat sebuah teks atau mendengar begitu ada kata kerja yang berubah atau ditambahkan ed di belakangnya. Contoh start, started ya. Terus kill, killed. Nah, kata kerja yang berakhiran ed ini merupakan kata kerja past simple. Bisa past simple, bisa past participle. Nah, kalau past simple, kata kerjanya ini digunakan untuk kalimat past tense yang kita pelajari sekarang, atau past simple. Nah, kalau past participle itu nanti beda lagi, ya. Tensesnya beda lagi. Nah, sekarang kita pelajari kata kerja pertama atau infinitif dan kata kerja kedua
atau past simple-nya, bentuk lampaunya. Okay, we start with the first column. Nah, adding ed to the infinitive of the verb. Nah, ini menambahkan ed untuk kata kerja asli ya, atau kata kerja pertama infinitive. Start menjadi started, kill, killed, jump, jumped, call, called, push, pushed. Nah, semuanya berakhiran ed. Sekarang kita ke kolom yang kedua. Ini aturan yang kedua ya. If a verb ends in e, the verb is added d. Nah, kalau kata kerja yang beraturan itu belakangnya huruf e, maka enggak ditambah ed, tapi hanya ditambah huruf d. Tidak seperti yang ini ya. Kalau ini kan dari start, started, ditambahkan ed. Nah, untuk yang kedua ini, kolom yang kedua, karena kata kerjanya berakhiran e di belakang, jadi hanya ditambahkan d saja. Example, agree, agreed, like, liked, ya, escape, escaped, love, loved. Nah, itu belakangnya hanya ditambahkan huruf d. Sekarang yang ketiga. If a verb ends in a vowel and a consonant, the consonant is usually double before ed. Nah, kalau kata kerjanya berakhiran dengan huruf vokal dan konsonan, maka si konsonan ini akan double sebelum ed. Jadi kalau yang ini ditambahkannya ed ya, tapi si konsonannya jadi double. Ini aturannya. Ya, tadi aturannya kalau kata kerjanya berakhiran huruf vokal dan huruf konsonan, maka konsonannya double sebelum ed. For example, stop. Stop ini akhiran belakangnya itu adalah o dan p. O itu adalah vokal, p itu adalah konsonan. Maka ketika ditambahkan ed, p-nya jadi double. Stop, stopped. Plan, planned. Drop, dropped. Crop, cropped. Ya, seperti itu. Nah, sekarang ke yang selanjutnya. If a verb ends in consonant and y, you take off the y and add ied. Nah, ketika sebuah kata kerja berakhiran huruf konsonan kemudian huruf y, setelah konsonan itu y. Nah, jadi si y-nya ini akan berubah menjadi ied ditambahkannya, bukan ed, tapi ied. Jadi si y-nya itu berubah jadi i. Contoh, example ya. Try. Try itu hurufnya ada 3, T, R, Y. Dua akhiran hurufnya itu ada R, konsonan, dan Y, yang akan berubah menjadi I. Jadi, bentuknya try, tried, ya. Sama seperti carry, nih carry juga R dengan Y, study D, Y belakangnya, jadi si Y-nya itu berubah menjadi I, carried, ya study, studied, bury, buried, nah gitu ya. Terakhir, if the words ends in a vowel and Y, you add ed. Nah, kalau kata kerjanya berakhiran Y, tetapi sebelum Y-nya itu vokal, A, I, U, E, O, itu Y-nya tidak berubah jadi I, tetapi tetap Y, hanya ditambahkan ed. Example, play, played, enjoy, enjoyed. Nah, ini ya. Ini sebenarnya hanya untuk pengetahuan saja. Kalau kalian ingin mudah, bagaimana sih perubahan antara verb 1, verb 2, dan verb 3, ini biasanya sudah tertulis di kamus. Kalau kalian punya kamus buku, itu biasanya di tengah-tengah itu ada bagian regular and irregular verb. Kalian hanya tinggal cari kata mana yang akan berubah atau kata mana yang akan diubah. Jadi tidak perlu mengingat aturan ini gitu ya, tapi bisa cari di kamus. Tetapi ini hanya sebagai pengetahuan ya, supaya kalian tahu kenapa sih ini
berakhiran ed, tapi ada yang jadi i, tapi ada yang hanya ditambahkan d. Nah, ini adalah jawabannya. Begitu ya. Nah, yang ini, there are however verbs that have different endings. Nah, jadi kalau yang ini disebutnya irregular verbs. Mereka itu punya perubahan kata yang beda dengan aslinya ya. Maksudnya beda dengan aslinya itu tidak beraturan, itu dia tidak ditambahkan ed seperti yang reguler, tapi ini ada yang berubah jauh dengan kata aslinya, tapi ada juga yang sama dengan kata aslinya. Kita lihat ya. Nah, ini yang pertama. Verb which have the same base form, past simple and past participle. Nah, kalau di kata kerja tidak beraturan ini namanya juga tidak beraturan ya. Ada yang dari verb 1 sampai verb 3 sama, ada yang beda. Contohnya ini kalau yang sama. Jadi, si kata kerjanya itu punya format yang sama antara present-nya, past simple-nya, dan past participle-nya. Heart, heart, heart. Cut, cut, cut. Tidak ada yang berubah, tidak ditambahkan ed menjadi cutted atau hearted, tidak ada ya. Kemudian, yang keduanya, verb which have the same past participle and past simple and past participle. Jadi kata kerja pertama itu berubah. Kata kerja pertama ke kata kerja kedua itu berubah, tapi kata kerja kedua ke kata kerja ketiganya itu tidak berubah. Contoh, find, found, found. Buy, bought, bought. Lost, lost, lost. Ya. Nah, ini kata kerja kedua dan ketiganya itu sama. Ya. Sama. Ini tidak beraturan. Nah, kemudian yang ketiga, verb which have the same base form and past participle. Ada juga yang malah kata kerja pertama dengan kata kerja ketiganya sama, tetapi untuk past simple-nya itu beda sendiri. Nah, contohnya yang ini. Run, ran, run. Come, came, come. Itu ya. Yang terakhir, verbs which have a different base form, past simple and past participle. Nah, ini dari kata kerja pertama, kedua, dan ketiga itu beda semua. Tidak ada yang sama. Example, do, did, done. Go, went, gone. See, saw, seen. Nah, itu ya. Ini dari pertama sampai ketiga itu semuanya berubah. Inilah yang disebut irregular verbs. Tidak beraturan. Jadi tidak ada aturan yang pasti seperti yang regular verb tadi ya. Nah, sekarang ini adalah contoh dari kalimat present tense. Nah, affirmative sentence atau kalimat positif ya. Example, Tania enjoyed her vacation watching Liverpool's match in London last month. Itu ya, Tania menikmati liburannya menonton pertandingan Liverpool di London last month, bulan lalu. Nah, ini salah satu contoh identik ya, ciri khas gitu. Ada kata last month, bulan lalu, yang menunjukkan bahwa peristiwa ini terjadi di masa lalu. Kata kerjanya berubah menjadi kata kerja kedua. Dari kata enjoy menjadi enjoyed, ada ed-nya. Berarti enjoy ini adalah regular verb karena berakhiran ed. Nah, sekarang langsung ke contoh yang ketiga ya, karena kalau yang kedua ini sama pakainya ed. Dad bought tickets to the final of the UEFA Champions League yesterday. Nah, ini juga ya ciri khas, yesterday, berarti sudah terjadi. Sehingga kata kerjanya menjadi kata kerja kedua, yaitu bought.
Nah, yang ini nih ya. Dari kata kerja pertamanya adalah buy atau artinya beli. Karena ini kejadiannya sudah terjadi, dia berubah menjadi kata kerja kedua yaitu bought. Ayah membelikan tiket ya untuk final UEFA Champions League kemarin. Gitu ya. Ini kalimat positif. Ini contoh kalimat negatifnya nih. Fasya did not enjoy participating in the afternoon match yesterday. Did not. Nah, ciri khas negatif sentence dari past simple itu adalah kata did not. Jadi bukan not enjoy gitu ya. Fasya not enjoy, tetapi dia ditambahkan kata did. Fasya did not enjoy, dan enjoy-nya itu berubah ya, bukan kata kerja kedua yang kayak gini, enjoyed. Kenapa ed-nya hilang? Kata kerjanya berubah menjadi kata kerja pertama karena sudah ada did. Sama seperti contoh yang ketiga. Di sini tetap buy, bukan bought ya. Rika and Galih did not buy, bukan did not bought, karena ini bentuk negatif, jadi kata kerjanya kembali ke yang pertama. Rika and Galih did not buy the merchandise from their favorite volley team. Nah, Rika dan Galih tidak membeli merchandise dari tim volley favorit mereka. Ini ciri khas negatif ya. Ada did not-nya dan kata kerjanya berubah menjadi kata kerja pertama gitu. Kemudian yang terakhir, bentuk terakhir dari past tense ini adalah interrogative sentence atau kalimat tanya. Nah, kalau kalimat tanya itu selalu diawali oleh did untuk past tense. Bisa ditambahkan why, where kalau memang pertanyaannya bukan yes or no. Yes or no itu jadi pertanyaan yang jawabannya tidak hanya iya atau tidak. Itu ya. Kalau yang ini nih, did Kania and Fasya enjoy the game? Nah, ini kan yang ditanyakan apakah Kania dan Fasya menikmati permainannya? Ini kan berarti jawabannya yes atau no, gitu ya. Makanya depannya ini nih did. Tapi selalu ada kata did. Nah, did. Itu ya. Kalau yang ini yang kedua, depannya itu why, berarti jawabannya itu butuh penjelasan. Why did Jaka jumped around? Itu ya. Kenapa Jaka melompat? Nah, kenapa ini harus dijelaskan? Nah, jadi untuk kalimat tanya ini juga sama karena ada did. Jadi kata kerjanya kembali ke yang pertama atau present ya. Tidak berubah menjadi kata kerja kedua. Nah, where did she buy the tickets to the match? Ini juga berarti jawabannya butuh penjelasan. Where did, yang ditanya itu di mana? Berarti dia bukan mengharapkan jawaban yes or no, tetapi di mana gitu ya. Di mana? Suatu penjelasan lokasi gitu. Oke. Kalian mungkin bisa mengamati ya dari example affirmative sentence, negative sentence, interrogative sentence, bahwa bagaimana sih polanya. Oh, pola kalimat positif ini berarti subjek, kata kerja kedua, kemudian pelengkap gitu ya. Oh, berarti format dari negative sentence ini adalah subjek, did not, plus verb 1 gitu. Coba saya tulis aja ya. Format dari yang afirmatif itu berarti dia adalah subjek plus verb 2 plus pelengkap atau complement. Yang negatifnya subjek plus did not plus verb 1
plus pelengkap. Tuh ya. Sekarang yang interrogatif berarti diawali oleh did plus subjek ya plus verb 1 plus pelengkap tanda tanya. Nah, ya kurang lebih seperti inilah ya, ini format dari simple past. Oke, segitu saja penjelasannya mengenai past simple. Lengkapnya bisa kalian lihat di buku, juga mungkin you can find di internet ya yang lebih lengkap agar lebih paham. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.